Selamat pagi pemirsa, senang rasanya hari ini bisa berjumpa lagi di program Ayo Sehat tentunya dengan sejumlah inspirasi dan juga informasi seputar dunia kesehatan. Tidak lupa kami ingatkan kepada Anda untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan semoga pandemi COVID-19 ini bisa kita lalui bersama-sama. Hari ini, Ayo Sehat akan membahas tentang fenomena kecanduan gadget atau gawai pada anak. Bagaimana cara mencegah dan menanganinya? Simak perbincangan saya nanti bersama psikolog anak, Ratih Zulhaki. Langsung saja pemirsa, kita mulai Ayo Sehat bersama saya, Elgin Fridianto. Pemirsa, kemajuan teknologi saat ini merupakan suatu hal yang sulit untuk kita hindari. Seperti halnya gawai yang setiap saat kita gunakan. Apabila diperuntukkan untuk hal yang tepat, maka teknologi ini akan sangat mempermudah aktivitas kita. Namun tidak sedikit pula kemajuan teknologi seperti gawai ini menjadi alat yang membuat seseorang menjadi ketergantungan. Lalu bagaimana cara anak kita dapat terhindar dari ketergantungan akan gawai? Berikut informasinya untuk Anda. Pemirsa, anak-anak yang memiliki ketergantungan pada gawai merupakan fenomena yang sering kita temui. Dari banyaknya kasus ketergantungan anak terhadap gawai ini, sepatutnya orang tua dapat membentengi diri anak-anak sedari dini. Walau awalnya tanpa disadari, namun lambat laun, ketergantungan anak terhadap gawai akan menjadi hal yang tidak dapat disepelekan. Karena hal tersebut dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak, terutama pada masa sekolah. Beberapa dampak dari ketergantungan gawai pada anak diantaranya adalah sulit berkonsentrasi saat belajar, menurunkan kemampuan kognitif pada anak seperti daya ingat, daya tangkap, dan juga bahasa, merusak mata, terganggunya waktu istirahat atau tidur, dan emosi yang tidak terkontrol. Untuk menghindari hal ini terjadi, sudah sepatutnya para orang tua dapat mengantisipasi hal ini terjadi. Lalu bagaimana cara mengantisipasi agar anak-anak terhindar dari ketergantungan pada gawai? Temukan jawabannya di Ayo Sehat. Pemirsa, untuk membahas kecanduan terhadap gawai sudah hadir bersama saya psikolog anak, Mbak Ratih Zulhaki. Selamat pagi Mbak Ratih. Selamat pagi Mas El. Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah pemirsa, perlu menjadi informasi bahwa Mbak Ratih dan juga seluruh kru yang bertugas di pagi hari ini sudah menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan juga sudah melakukan tes terhadap COVID-19. Nah Mbak Ratih, kita langsung ke tema saja. Sebenarnya definisi kecanduan gawai dalam sisi kejiwaan itu seperti apa? Jadi dikatakan anak mengalami kecanduan terhadap gawai atau screen time adalah ketika misalnya yang pertama nih. Jadi ada beberapa ciri-cirinya kan. Yang pertama adalah ketika gawai itu diambil, anak sontak akan tantrum atau marah. Setelah itu adalah ketika misalnya secara durasi waktu itu sangat berlebihan. Sampai nggak bisa tidur, kemudian dia justru tidak punya minat untuk melakukan aktivitas lain, seperti itu. Dan sehingga mengganggu fungsi hidup sehari-hari. Oh, begitu. Nah, kalau bicara soal rata-rata usia yang ditemukan kecanduan gawai ini, mungkin dari pasiennya Mbak Ratih sendiri rata-rata usia berapa sih? Beragam. Dan bisa dari anak usia 2 tahun, 1 tahun, sampai ke usia remaja. Tapi memang mostly biasanya kecanduan yang sudah sangat parah itu ada di usia remaja. Di usia remaja? Betul. Itu rentan umurnya dari... Remaja itu sudah kalau masuk secara... belasan ya? Iya, 10 tahun sampai sekitar usia 24 tahun ya kalau secara teori. Lumayan ya ternyata ya. Panjang, rentang usianya panjang. Nah, kalau ini kan sekarang bicara kita di tengah pandemi nih, Betul. Mbak Ratih. Kalau sebelum pandemi sama setelah pandemi, apakah ada peningkatan? Karena kan saat pandemi ini, wah di rumah aja. Kalau nggak nonton TV, main laptop ya, main gawai. Ya. Apakah ada peningkatan? Kalau dari tren yang masuk ke klinik ataupun ke rumah sakit, biasanya memang yang pertama yang meningkat adalah emosinya nggak stabil. Biasanya pertama seperti itu keluhannya. Setelah dirunut-runut, ternyata screen time-nya meningkat. Jadi konsumsi screen time meningkat, artinya penggunaan terhadap gawai, semua media yang menggunakan layar itu meningkat. Sehingga akhirnya anak kan kekurangan kesempatan untuk melakukan aktivitas lain. Betul. Dan mereka tidak ada alternatif aktivitas lain. Akhirnya lari ke screen time tadi, seperti itu. Sehingga akhirnya case yang masuk ya
Kalau dikatakan Meningkat meningkat, cukup meningkat. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara kita mengatasi ya anak agar tidak kecanduan gawai? Tapi jangan dibahas dulu nih. Kita harus jeda sejenak dulu nih Mbak Rati. Pemirsa jangan beranjak dulu karena Ayo Sehat akan segera kembali usai jeda. Pemirsa, terima kasih masih menyaksikan program Ayo Sehat. Tentunya masih bersama dengan Mbak Ratih sebagai psikolog anak. Nah, Mbak, sebenarnya mungkin kita bicara baiknya anak pada usia berapa sudah boleh dikenalkan terhadap gadget? Oke. Silakan. Nah, sebelum menjawab itu, sebenarnya ada beberapa ketentuan yang harus diketahui oleh orang tua di rumah. Baik. Yang pertama ada periode zero gadget, zero gawai. Jadi memang tidak boleh sama sekali anak diberikan gawai, even untuk babysitter. Maksudnya untuk supaya anaknya tenang, supaya anaknya mau makan dan lain sebagainya gitu kan. Yang pertama 0 sampai 2 tahun tuh disarankan untuk tidak menggunakan gadget sama sekali. Kalau misalnya anaknya ingin mendengar lagu, itu disarankan yang tidak berlayar. Jadi hanya menggunakan audio. Seperti itu. Kenapa 0 sampai 2 tahun itu tidak boleh diberikan gadget sebagai stimulasi? Karena periode itu dinamakan sensori motorik. Nah, periode sensori motorik itu seharusnya anak belajar dengan sensorinya dia. Bukan hanya dengan visualnya kemudian menggunakan gawai. Seperti itu sih. Baik. Nah, menjawab pertanyaannya Mas El tadi, usia berapa sih sebaiknya boleh dikenalkan? Kalau dikatakan boleh dikenalkan tuh kalau bisa sampai usia 13 tahun jangan ya. Gitu. Kalau dikatakan boleh atau enggak. Boleh atau enggaknya. Tapi kan zaman sekarang nggak mungkin ya. Artinya sekolah saja anak sudah menggunakan gawai gitu. Artinya misalnya setelah anak berusia 3 tahun, kalaupun memang mau dikenalkan dengan gadget boleh dengan catatan ada pembatasan waktu. Oh, jangan lama-lama ya? Iya. Baik. Tapi sebenarnya yang kita bilang ukuran wajar ya, anak screen time itu berapa lama? Tergantung usia. Kalau misalnya di bawah usia prasekolah, which is sekitar usia 3 sampai 6 tahun, itu mungkin durasinya sekitar 15 sampai 30 menit per sekali dia mengkonsumsi. Gitu. Jadi misalnya dia nonton film atau nonton video apapun, itu 15 menit sampai 30 menit harus dijeda. Baik. Kemudian dia melakukan aktivitas fisik atau aktivitas yang lain. Kemudian kalau misalnya memang ada lagi, itu diberikan dengan durasi seperti itu dengan maksimal 1 hari 1 jam. 1 hari 1 jam? Ya, artinya ada 2 kali 30 menit atau 4 kali 15 menit. 4 kali 15 menit, dan itu bebas ya jamnya jam berapa aja ya dok ya? Oke, baik. Nah, di tengah masa pandemi ini, bagaimana sih cara orang tua bisa mensiasati ya tentunya untuk anak agar tidak terlalu kecanduan gawai? Karena banyak banget nih berita-berita mungkin diambil marah tantrum seperti tadi kata Mbak Rati. Bagaimana? Sebenarnya yang paling terpenting tuh niat ya. Itu nomor 1 sepertinya itu. Artinya orang tua punya niat atau enggak untuk kemudian menciptakan aktivitas walaupun dengan keterbatasan yang ada. Limitasi atau keterbatasan itu justru biasanya membuat orang-orang menjadi kreatif ya. Seharusnya ya Mas El. Betul. Nah, tapi biasanya kalau memang lingkupnya adalah di rumah, sebisa mungkin orang tua tetap menciptakan aktivitas, misalnya untuk aktivitas motorik halus, terutama anak-anak usia prasekolah ya. Karena kalau anak usia prasekolah, mereka hanya terpapar atau distimulasi menggunakan gawai, nantinya jadi tidak mengembangkan aspek yang lain. Atau aktivitas baca buku, game board, terus kemudian mungkin menggunting. Aktivitas di luar mungkin ya? Ya, seperti itu. Nah, kalau anak-anak yang sudah lebih besar, tentunya challenge orang tua makin tinggi. Mungkin tingkat keragaman aktivitasnya bisa disesuaikan dengan hobi. Misalnya jadi hobi masak mungkin, atau membuat profil masing-masing anak mungkin. Jadi dari searching, kemudian mereka membuat profil masing-masing. Jadi ada kegiatan yang lebih terstruktur. Oke, berarti untuk meluruskan ya pemirsa, ini kan karena anak meniru ya orang tuanya. Karena sekarang lagi pandemi, mungkin WFH, apa-apa harus menggunakan telepon, mungkin menggunakan gadget, laptop, atau televisi. Mau tidak mau memang orang tua harus menyediakan waktu untuk bisa bermain dengan anak. Baik. Nah, berikutnya, kapan sih orang tua ini harus membawa anaknya konsultasi, Mbak? Kalau seandainya sudah kecanduan gawai? Oke, ini pertanyaan sebenarnya artinya nggak semua orang tua bisa punya batasan yang sama ya. Berbeda-beda. Ketika orang tua merasa sudah nggak bisa lagi menangani.
Sudah butuh Setelah bantuan. 1001 cara dicoba, kemudian tidak ada hasil yang efektif dan mungkin akhirnya membawa dampak yang cukup negatif ke anak, misalnya mulai punya keluhan mata, terus tidurnya mulai nggak teratur, Betul. karena kan ada jam-jam tidur yang harus dijaga nih sama orang tua. Benar, 8 jam sehari. Kalau anak usia prasekolah itu bisa sampai 12 jam. Sampai 12 jam bahkan. Oke. Baik. Artinya itu. Nah, tapi sebenarnya memang harusnya orang tua mulai aware, jangan menunggu sampai anaknya kecanduan. Harus dibuat habituasi atau pembiasaan yang baru. Gitu. Baik. Nah, bicara mengenai dampak negatif yang ditimbulkan karena kecanduan gadget, kira-kira ada nggak sih Mbak? Kayak mungkin pertumbuhannya, kehidupan sosial apalagi kan? Oke, kalau secara fisik kita mungkin bedahnya per aspek ya. Kalau secara fisik bisa jadi kalau anaknya tidak banyak bergerak, otomatis otot besar dan otot kecilnya tidak terlatih ya. Artinya dari situ mereka kekurangan bergerak. Dan biasanya bergerak itu kan kaitannya sama otak. Jadi mungkin nanti akan ada pertumbuhan berat badan yang tidak seimbang, kemudian nafsu makan berkurang gara-gara semua perhatiannya masuknya ke gawai. Nah, kalau secara kognitif atau aspek-aspek di dalam pemikiran, biasanya yang paling kena itu adalah konsentrasi. Terganggu, betul. Konsentrasi terganggu, mulai males ngerjain tugas, bahkan mungkin mau skip sekolah, yang seperti itu. Nah, kalau secara emosi, biasanya memang ketidakstabilan secara emosi itu akan mempengaruhi gitu. Nah, yang paling terpenting sosial sih. Akhirnya mereka menjadi individu yang sangat rendah secara interaksi sosial. Nah, pemirsa, tim Ayo Sehat sudah mengumpulkan pertanyaan Mbak Rati dari netizen. Yang pertama, saya akan bacakan ya Mbak ya. Anak saya, balita, umur 3 tahun, tidak mau makan kalau tidak sambil bermain gawai. Bagaimana cara mengatasinya dari @maulidina AWSM? Nah sebenarnya Mas El untuk kasus ini memang banyak sekali gawai dijadikan sebagai babysitter. Untuk membuat anak tenang, apalagi ketika makan. Awalnya adalah pembiasaan. Jadi orang tua sebenarnya selain tindakannya kuratif atau mengatasi situasi anak tuh nggak bisa makan kalau tidak melihat gawai, sebaiknya dari awal memang dihindari. Jangan dikenalkan dulu. Betul. Tapi kalau misalnya sudah masuk ke dalam fase kecanduan ketika makan harus ada itu, mau nggak mau memang diambil. Anaknya tantrum pasti, anaknya marah pasti, atau bahkan mungkin tidak mau makan. Tapi disitulah pelajaran makan itu dimulai. Bahwa seharusnya makan itu dilakukan secara sadar dan dengan sukacita ya, gitu. Betul. Seperti itu. Jangan malah ada yang lain yang menemani mungkin. Betul. Baik. Nah, berikutnya Mbak Rati, ini dari @ila543_. Anak saya mengalami telat berbicara. Apakah ada hubungannya dengan keseringan bermain gawai? Nah, ini bicara soal dampak negatif tadi. Iya. Ini juga menjadi salah satu hal yang menjadi efek. Gitu. Banyak beberapa kasus yang masuk ke ruang konsultasi awalnya adalah telat bicara, setelah dilihat ternyata dia memang kemampuan bicara tidak optimal karena tidak terbiasa berkomunikasi dua arah atau resiprokal. Jadi kalau dengan gadget atau gawai itu komunikasinya adalah satu arah sifatnya. Dan anak tidak terbiasa berekspresi. Karena kemampuan bicara itu kan ada dua. Ada bahasa reseptif, ada bahasa ekspresif. Nah biasanya yang paling kena itu adalah di bahasa ekspresifnya. Jadi ketika dia mau mengucapkan sesuatu tuh nggak mau. Maunya nangis-nangis aja, berharap orang lain akan paham dengan apa yang dia katakan. Nah, bahasa reseptifnya atau bahasa memahami sesuatu, misalnya mau apa tinggal tunjuk yang seperti itu. Biasanya berkembangnya hanya di reseptif. Akhirnya ekspresifnya, gini-gini aja gitu iya, betul. Jadi memang ada kaitannya. Ada kaitannya. Oke, baik. Nah, berikutnya pertanyaan dari netizen ini ada dari @gilang_raden_10. Anak selalu menangis dan banting-banting barang ketika tidak diperbolehkan bermain gawai. Bagaimana tanggapannya Mbak? Dan apa yang harus saya lakukan sebagai orang tua? Nah, silakan. Ketika dia sudah masuk ke dalam fase kecanduan, dia akan protes nih kalau diambil. Nah, periode itu biasanya namanya tantrum. Nah, tantrum itu harus dihadapi dengan tenang jiwa. Itu yang pertama. Baik, karena kalau tantrum dihadapi dengan tantrum, pasti akan double tantrum. Nggak ketemu. Jadi orang tua itu harus menjalankan 3T. Kita sebutnya 3T. Terima, tunda, terus kemudian temani. Terima, tunda, dan temani. Terima itu adalah terima dulu perasaannya. Oke, aku lihat kamu kesel banget ya, handphonenya diambil, atau gadgetnya diambil, seperti itu. Tapi kalau kamu masih mau nangis, nggak apa-apa. Gitu. Jadi kita terima dulu perasaan negatifnya dia.
Setelah itu kita coba temani dia ketika dia lagi tantrum, jangan ditinggalin. Tapi dibiarkan menangis, Iya, tidak apa-apa, nangis itu tapi kan kita temenin. ekspresi emosi. Tapi kita Gitu. temenin tetap ya, Mai? Iya, tapi wajahnya nggak boleh Sampai, galak ya, iya. gitu. Baik. Kemudian pada saat anak sedang tidak stabil secara emosi, kita tunda dulu nasehatin. Hmm, Biasanya nih kecenderungan orang tua adalah, jangan. ya, gini, kan mama udah bilang, Oh, kalau nangis-nangis main handphone, besok-besok nggak usah main handphone lagi deh. Nah, itu tunda dulu tuh. ya tunda dulu. Baik. Sampai anaknya tenang, sampai kemudian anaknya bisa cukup stabil, udah minum, udah makan, baru diajak ngobrol. Tunggu sampai Dievaluasi. dia bisa. Tunggu sampai dia evaluasi bisa itu menerima penting. ya. Ya, betul. Baik, gitu. baik, baik. Nah, Mbak Rati, kita bicara soal penanganan nih. Betul. Dan kita kan tadi juga dikatakan Mbak Rati ada terapi yang juga bersama dengan psikiater. Tapi kita jangan bahas dulu nih. Oke. Kita harus jeda sejenak. Pemirsa, jangan beranjak dulu karena Ayah Sehat akan segera kembali. Usai jeda. Anda masih menyaksikan program Ayo Sehat Pemirsa. Mbak Rati, menyambung perbincangan kita sebelum jeda tadi. Sebenarnya bagaimana sih cara mungkin penanganan atau terapi? Bisa dijelaskan, Mbak? Oke, nah penanganan ini berarti kan anaknya sudah mengalami satu kondisi di mana dia nggak bisa lepas dari gawai. Artinya harus secara komprehensif. Yang pertama memang orang tua boleh dicoba dulu nih menangani di rumah dengan memperbaiki sistem yang ada di rumah. Baik. Kenapa anak bisa sampai kecanduan? Yang pasti yang pertama mungkin orang tua tidak menjadi supervisor gitu. Yeah. Artinya ketika anak diberikan gadget dan anak itu di bawah usia 13 tahun, harusnya orang tua masih harus banyak ada yang namanya pengaruh ya ke anak gitu. Melihat Kayak kapan lagi dia nonton apa sih? Betul. Kemudian kapan waktunya, buat kesepakatan seperti apa dan kapan dia harus lepas dari itu. Atau misalnya prioritas, apa dulu yang harus dikerjakan, baru kemudian dia menggunakan gawainya untuk entertain gitu kan, untuk having fun seperti itu. Karena kan sekarang sekolahnya adalah menggunakan gawai juga. Betul. Jadi anggapan anak adalah aku ngerjain tugas. Padahal layar sebelahnya adalah games gitu. Ya. Itu yang terjadi Itu di yang beberapa terjadi. klienku gitu. Tidak bisa dipungkiri lagi pemirsa itu Tidak ya. bisa dipungkiri. Nah, penanganannya kalau di rumah ya tadi memperbaiki sistem. Mencoba ngobrol sama anaknya kalau memang anaknya sudah besar. Tapi kalau anaknya masih kecil, mau tidak mau harus sistem grounded. Artinya dilepaskan dulu dari ketergantungan terhadap gadget. Menghadapinya tentunya menghadapi tantrumnya tadi yang harus dilakukan. Yang 3T tadi ya. Betul. Tapi kalau misalnya dirasa orang tua sulit sekali untuk melakukan itu dan sudah dicoba selama minimal 3 bulan tidak ada hasilnya, malah semakin intensitasnya semakin tinggi, boleh dibawa konsultasi. Kemudian nanti biasanya penanganannya ya tadi saya coba lihat dulu kalau ternyata memang anaknya cukup bisa diberikan psikoterapi, kita akan berikan psikoterapi untuk kemudian diubah reframing cara berpikirnya terhadap gadget. Jadi sifatnya adalah kognitif ya, kognitif behavior terapi. Seperti itu. Nah, atau misalnya diberikan semacam behavior terapi, yaitu oke, kita buat kesepakatan, kemudian nanti orang tua yang menjadi polisi di rumah. Baik. Untuk membantu terlaksananya si treatment ini. Atau beberapa juga biasanya memang perlu dirujuk ke psikiater untuk kemudian diberikan terapi obat atau farmakoterapi untuk case-case tertentu. Case tertentu. Tapi kalau untuk terapi tadi, apakah setiap umur yang kecanduan gawai ini sama? Enggak. Bentuknya beda pasti di setiap usia. Kalau misalnya masih di bawah usia sekolah, biasanya kita menggunakan play-nya, ada bermainnya, gitu. Entah itu sifatnya role play, kemudian kita memberikan edukasi ke anaknya. Jadi kita perlu tahu juga nih, orang tua selama ini memberikan edukasi atau menakut-nakuti. Karena itu poinnya beda kan. Jadi kalau edukasi itu kita membuka pikirannya anak, mindsetnya itu kita kembangkan bahwa ternyata selain main gawai, kamu bisa loh melakukan aktivitas lain supaya kamu lebih happy, misalnya seperti itu. Baik. Tapi kalau misalnya sudah besar, biasanya kita memang fokus ke bagaimana reframing cara berpikir terhadap si penggunaan gadget. Terakhir, Mbak Rati, bisa diberikan kepada pemirsa mungkin himbauan
Oke. untuk pemirsa, untuk orang tua, tentunya untuk orang tua agar anak ini terhindar ya dari kecanduan gawai. Silakan Mbak Rati. Oke, yang pertama pasti preventif ya, tindakan pencegahan. Artinya dari awal orang tua mesti mengedukasi diri mereka. Seperti apa sih seharusnya penggunaan gadget itu, disesuaikan sama usia perkembangan anak, tugas perkembangannya, dan lain sebagainya. Jadi orang tua itu harus punya yang namanya informasi. Oke. Harus belajar kalau nggak tahu gitu. Jadi jangan hanya belajar dari media sosial misalnya seperti itu. Betul. Harus punya tuh tataran, oh ya usia sekian anak saya bolehnya berapa jam ya, seperti itu. Itu Mungkin yang kalau bisa pertama. tadi kata Mbak Rati, Iya. umur sampai 13 tahun jangan dulu deh. Ya, kepemilikan gadget Kepemilikan ya. gadgetnya jangan dulu deh, pinjem aja. Betul, betul. Terus kemudian yang kedua juga kalau misalnya anaknya sudah mulai dikenalkan, ya ada yang namanya supervisi. Kita tidak boleh melepaskan gitu saja ketika anak menggunakan gawai. Mereka secara sistem kontrol diri memang belum terlalu baik. Oke. Jadi kebayang dong kalau misalnya anak kita kontrol dirinya belum baik, kemudian mereka menggunakan gawai tanpa adanya supervisi ya, atau pengawasan. Jadi akhirnya kebablasan seperti itu. Nah, ketika anak sudah masuk ke dalam fase kecanduan, berarti yang perlu dilakukan adalah yang pertama orang tua melakukan semacam kerjasama sama anak. Kita bilang sama anak, oke, kamu sudah masuk ke dalam fase kecanduan nih. Jadi sekarang rencana kita gimana? Kamu merasa perlu nggak melepaskan diri dari kecanduan ini? Gitu. Karena misalnya kita sebutkan kalau misalnya mama lihat kamu sering tidur malam, jadinya suka emosi, nggak fokus dan lain sebagainya. Mungkin gitu. suka sakit ya. Betul. Nah itu kan perlu ada komunikasi ya. Betul. Nah, artinya orang tua juga perlu belajar tentang bagaimana berkomunikasi dengan anak. Oke. Jadi bukan hanya marah-marah atau melarang, kemudian berkomunikasi secara efektif. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rati untuk informasinya. Sama-sama. Dan semoga seluruh informasi ini bermanfaat, apalagi untuk orang tua yang mungkin sekarang kesulitan ya untuk melepaskan kecanduan gawai dari anaknya. Usai sudah 30 menit, saya dan juga Mbak Rati menemani pemirsa Ayo Sehat di program Ayo Sehat edisi kali ini. Tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Algin Fridianto bersama dengan Mbak Rati, pamit undur diri. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga menggunakan masker. Sampai jumpa.